Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komennya bosku. Bab 20. Bisakah Anda menjadi dewasa seperti saya? Nona muda yang cantik, kamu sangat naif, Long Xiaoxi berkata lagi, mengedipkan matanya. Apa? Qin Xiaomeng tercengang. Bisakah kamu sedewasa aku? Long Xiaoxi berkata dengan tenang. Diam untukku, anak kecil, aku akan mencekikmu. Qin Xiaomeng pecah sepenuhnya, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk bergerak ke arah leher Long Xiaoxi, tetapi mereka tidak menangkap Long Xiaoxi dengan kedua tangan. Lehernya tiba-tiba membeku. Kakek Qin, dia ingin memukulku dan mencekikku. Long Xiaoxi dengan tenang menatap Qin Yuanlin yang datang, dan berkata dengan tenang, Qin Yuanlin berjalan ke arah Qin Xiaomeng, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memukul kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih kecil? Qin Yuanlin berkata dengan marah, putrinya juga berusia 18 atau 19 tahun, kapan dia akan lebih dewasa? Ayah, apakah aku milikmu? Kamu benar-benar memukuliku karena orang luar. Dia yang memprovokasi aku lebih dulu. Petik 2. Kata Qin Xiaomeng dengan ekspresi sedih. Apakah kamu masih anak kecil? Mengalahlah dengan seorang anak kecil, Qin Yuanlin memelototi Qin Xiaomeng dan berkata. Artinya, bisakah kamu sedewasa aku? Long Xiaoxi memperbaiki pisau dengan serius, sementara Qin Xiaomeng menatap Long Xiaoxi dengan tajam, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditanam di tangan seorang anak kecil hari ini. Oke, Qin Xiaomeng, dengarkan aku. Mulai hari ini, Tuan Long akan menjadi gurumu, dan dia juga akan menjadi pengawal dan pengemudimu. Qin Yuanlin terbatuk ringan dan berkata, Guru, jumlah informasinya agak besar, dan Qin Xiaomeng merasa bahwa dia tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. Ya, dia juga berfungsi sebagai pengawal dan pengemudi. Karena dia berfungsi sebagai pengawal dan pengemudi, maka dia harus mendengarkanku di masa depan. Qin Xiaomeng memikirkannya, sedikit menyimpulkan. Kamu harus mendengarkannya, dia adalah gurumu, dan kemudian pengawal dan pengemudimu, jadi kamu harus mendengarkannya di masa depan, mengerti? Qin Yuanlin melirik Qin Xiaomeng dengan marah. Hah? Bagaimana ini bisa? Bukankah dia hanya pengawal dan pengemudi? Mengapa aku harus mendengarkannya? Saya tidak peduli, saya tidak mau. Dia paman yang aneh, atau cabul. Ayah, berikan putrimu padanya. Untuk orang seperti itu, tidakkah kamu takut dia akan mencuri dan melakukan sesuatu untuk menyakiti putrimu? Qin Xiaomeng berkata dengan wajah yang benar-benar sedih. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Tuan Long menyakitimu? Masalah ini sudah diputuskan. Tegur Qin Yuanlin, Qin Xiaomeng hanya bisa menundukkan kepalanya dengan keluhan. Saya tidak akan berbicara dengannya seperti ini sekarang setelah saya membicarakan ini, ayah saya sudah bertekad. Oke, sudah beres. Long Zaitian, kan? Jangan menyesal, guru, pengawal, dan pengemudi. Tidak semudah itu dilakukan. Sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang. Qin Xiaomeng berkompromi, tetapi kata-kata ada juga merupakan ancaman. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan kembali dulu. 5 hari kemudian, saya bisa datang ke sini untuk bekerja, kata Long Zaitian lagi. Tuan Long, apakah nyaman untuk meninggalkan panggilan telepon? Pada saat ini, Qin Yuanlin bertanya. Saya tidak punya ponsel. Long Zaitian berkata sedikit malu. Qin Yuanlin tidak tahu banyak tentang situasi Long Zaitian. Dia sedikit terkejut bahwa Long Zaitian bahkan tidak memiliki ponsel, tapi di sana tidak ada masalah. Tuan Long, tunggu sebentar, kata Qin Yuanlin, lalu pergi ke kantornya. Ponsel saja tidak punya. Paman, apakah kamu baru saja keluar dari penjara, atau desa yang baru saja mendapatkan listrik? Qin Xiaomeng memandang Long Zaitian dengan mencibir dan berkata, tahun berapa ini, dan masih ada orang yang tidak memiliki ponsel. Di tahun ini, saya takut wanita tua di jalan memiliki ponsel di tangannya, kan? Long Zaitian sepertinya tidak mendengar kata-kata Qin Xiaomeng, tetapi hanya memeluk Long Xiaoxi. Kamu tidak bisa minum es cola terlalu banyak, itu akan membuat perutmu dingin. Long Zaitian membantu Long Xiaoxi menyekam mulutnya dan berkata, Oh, Xiaoxi tahu. Long Xiaoxi berkata dengan sangat baik. Hei, paman aneh, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Melihat Long Zaitian mengabaikannya, Qin Xiaomeng langsung marah. Sejak kecil, tidak ada yang berani mengabaikannya. Qin Xiaomeng, apa yang baru saja Anda lakukan terhadap Tuan Long? Pada saat ini, Qin Yuanlin baru saja datang dari kantor ketika dia mendengar Qin Xiaomeng memarahi Long Zaitian, dan dia langsung marah. Siapa yang menyuruhnya untuk mengabaikanku? Qin Xiaomeng berkata dengan sedih. Tuan Long, saya meminta seseorang membelikan Anda ponsel sehingga kami dapat menghubungi Anda nanti. Tunggu beberapa menit dan saya akan meminta seseorang untuk membawanya. Qin Yuanlin datang ke Long Zaitian dan berkata dengan sangat sopan. Terima kasih. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Keduanya duduk di rest area dan menunggu selama 2 menit. Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari lift. Ketika wanita itu melihat Long Zaitian, ekspresinya jelas tercengang. Ketua, ini dia. Wanita itu hanya di meja depan di lantai pertama. Dia sedikit bingung ketika melihat Long Zaitian.
Ketika dia melihat Long Zaitian duduk di sebelah Qin Yuanlin, dia bahkan lebih terkejut. Tuan Long adalah temanku, bukan gangster yang kamu katakan. Ketika saya baru saja menelepon, Qin Yuanlin sudah tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di lantai bawah. Tuan Long, maaf, saya buta, ini ponsel Anda. Resepsionis di meja depan meminta maaf, dan dia juga tahu bahwa dia berada dalam bencana besar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa udik desa ini sebenarnya adalah teman ketua, dan dia menyesalinya sekarang. Tidak apa-apa, Long Zaitian mengambil telepon, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih Tuan Long. Mendengar kata-kata Long Zaitian, resepsionis di meja depan sedikit terkejut, tetapi lebih bersyukur. Jika Long Zaitian benar-benar marah, maka mereka semua akan menderita. Kali ini, Tuan Long sangat toleran, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Lain kali Anda fokus pada mata Anda. Jika Anda menyinggung tamu terhormat saya lagi, saya tidak akan sopan. Wajah Qin Yuanlin dingin dan asli. Resepsionis meja depan ada di samping. Kepala ke bawah dan dengarkan baik-baik. Dimengerti, Ketua, terima kasih Tuan Long, terima kasih Ketua. Meja depan resepsionis sangat berterima kasih, dan melihat karakter dan pikiran Long Zaitian lebih tinggi lagi. Oke, kamu turun dulu. Qin Yuanlin melambaikan tangannya dan menyuruh resepsionis meja depan untuk pergi dulu. Setelah resepsionis meja depan membungkuk sedikit, dia pergi. Bab 21. Pemiliknya adalah temanku. Setelah resepsionis meja depan pergi, Long Zaitian juga mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yuanlin. Qin Yuanlin bermaksud untuk membiarkan Long Zaitian tinggal untuk makan, tetapi Long Zaitian dengan sopan menolak karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tidak dapat menahan antusiasme Qin Yuanlin, dia baru saja mengirim Long Zaitian ke bawah. Sekarang lantai bawah sudah dibersihkan, dan tidak semrawut seperti pertarungan sebelumnya. Ketika Long Zaitian melewati lantai pertama, penjaga keamanan memandang Long Zaitian dengan mata yang berbeda, ketakutan yang jelas. Tentu saja, Long Zaitian tidak memperhatikan detail seperti itu. Sambil menggendong gadis kecil itu, dia meninggalkan gedung Longteng, menemukan ATM, dan mengambil beberapa, sekitar 50.000. Ayah, kakek itu benar-benar memberi kami uang. Melihat Long Zaitian mengeluarkan uang dari ATM, Long Xiaoxi sedikit terkejut. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang uang yang diberikan kakek Qin kepada kami, kamu tahu. Xiaoxi mengerti. Baiklah, ayo pulang sekarang. Long Zaitian menjawab, namun, pada saat ini, sebuah Lamborghini berhenti di depan keduanya. Kakak, biarkan aku membawamu kembali. Kata Lindsay, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil. Aku bisa kembali sendiri. Long Zaitian tersenyum pahit. Aku akan membawamu kembali. Setidaknya aku harus tahu di mana kakakku tinggal. Lindsay bersikeras. Dia telah memutuskan untuk tinggal di kota Linjiang untuk waktu yang lama, dan hanya dia yang tahu alasan dia tinggal. Di bawah desakan Lindsay, Long Zaitian tidak bisa menolak. Kendaraan bergerak maju dengan mulus, mobil mewah seperti itu pasti akan menarik perhatian ketika muncul di jalan-jalan kota Linjiang. Sekitar setengah jam kemudian, Lamborghini melaju ke area perumahan Gunung Yunlan. Berhenti saja di gerbang komunitas, kata Long Zaitian. Ketika Lindsay mendengar kata-kata itu, dia hanya melakukan apa yang dia lakukan, dan ketika mobil diparkir, seseorang berjalan mendekat, dan Lindsay menurunkan jendela. Ada apa? Lindsay bertanya. Tampaknya, orang itu adalah penjaga pintu komunitas. Halo, tamu terhormat, selamat datang di komunitas kami telah menyiapkan tempat parkir VIP eksklusif untuk Anda. Penjaga pintu, Paman Liu, berkata dengan ekspresi menjilat. Maaf, saya tidak masuk. Kata Lindsay ringan. Hehe, tidak apa-apa jika Anda tidak masuk. Anda dipersilakan untuk datang kepada saya jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Paman Liu tertawa, wajahnya penuh sanjungan. Tetapi ketika dia melihat Long Zaitian duduk di belakang mobil, ekspresinya tiba-tiba menjadi luar biasa. Mengapa orang ini ada di sini? Ini bukankah pemborosan terkenal dari keluarga Gu, Long Zaitian? Paman Liu sangat bingung, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, Long Zaitian berbicara. Tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Long Zaitian membuka pintu mobil dan keluar dari mobil dengan gadis kecil di pelukannya. Kakak yang cantik, selamat tinggal. Setelah turun dari mobil, Long Xiaoxi sangat sopan dan otentik. Lindsay dan Long Xiaoxi melambaikan tangan, lalu mengemudikan mobil dan pergi. Melihat mobil mewah itu, Liu Bo tercengang. Mobil langka di kota Linjiang. Itu adalah keberuntungan besar untuk dapat melihat lebih dekat. Tunggu sebentar. Ketika Paman Liu kembali sadar, Long Zaitian sudah meninggalkan jarak tertentu. Paman Liu buru-buru menghentikannya. Nak Long, mengapa kamu turun dari mobil itu? Paman, Liu bertanya dengan bingung. Long Zaitian terkenal tidak berguna di komunitas ini. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna memiliki kesempatan untuk naik mobil mewah seperti itu? Mungkinkah turun dari mobil kedua? Long Zaitian melirik Paman Liu dan berkata ringan. Tidak, maksud saya, mobil ini adalah mobil mewah, mengapa Anda bisa masuk ke mobil mewah seperti itu?
Liu Bo mengoreksi pertanyaannya. Pengnya adalah temanku. Long Zaitian merenung sejenak, dan hanya itu yang bisa dia katakan. Temanmu, anak Long, apa yang kamu bercanda? Apakah kamu tahu mobil jenis apa itu? Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Paman Liu ingin tertawa sedikit, tetapi dia merasa sedikit jijik pada Long Zaitian. Sia-sia, itu normal untuk belum pernah melihat mobil mewah seperti itu, jadi bahkan jika Anda naik mobil mewah, Anda tidak merasa sama sekali. Aku dengar Lamborghini itu apa? Long Zaitian tidak terlalu memperhatikan mobil mewah, tapi dalam kesannya, mobil yang dikendarai Lin Si adalah Lamborghini. Benar, Lamborghini, tahukah kamu betapa mahalnya mobil ini? Mobil ini adalah model Lamborghini terbaru tahun ini, mulai setidaknya 2 juta. Liu Bo sepertinya sangat mengenalnya, dan menunjuk ke arah Long Zaitian dengan berlebihan. Lalu apa? Tanya Long Zaitian. Setelah berbicara begitu lama, dia masih tidak tahu mengapa Paman Liu menghentikannya. Apakah hanya untuk mempopulerkan pengetahuan tentang mobil mewah? Lalu, bagaimana? Kamu mengatakan bahwa pemilik mobil itu adalah temanmu, apa kamu pembohong? Kebajikan macam apa kamu, yang di komunitas kami tidak tahu, dan kamu masih bisa memiliki teman seperti itu? Kata Paman Liu dengan nada menghina. Nah, pemilik mobil itu bukan temanku. Jawab Long Zaitian sedikit tak berdaya. Itu benar, Nak, kamu selalu ingin memiliki hubungan dengan seseorang dengan status, dan memasang emas di wajahmu. Paman Liu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan pergi dulu. Long Zaitian tidak ingin berbicara omong kosong dengan lelaki tua ini, jadi dia berkata. Hei, tunggu, kamu belum mengatakan mengapa kamu bisa masuk ke mobil ini. Paman Liu menghentikan Long Zaitian lagi dan bertanya. Kali ini, Long Zaitian bingung, dan dia merenung sejenak sebelum berbicara. Saya memesan sebuah taksi, apakah Anda percaya? Long Zaitian memasang tampang kontemplatif dan berkata tanpa daya. Apa yang kamu bercanda? Jika kamu bisa mengendarai Lamborghini, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu taksi? Petik 2. Liu Bo merasa tidak percaya ketika mendengar kata-kata Long Zaitian. Kalau begitu tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak percaya. Mungkin orang kaya memiliki hobi khusus, seperti membuka taksi untuk bersenang-senang atau semacamnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, menjelaskan, dan berbalik dengan Long Xiaoxi di tangannya. Lengan, pergi, hobi khusus. Itu mungkin, dan itu masuk akal. Liu Bo memikirkannya, dan merasa bahwa Long Zaitian masuk akal, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya berpikir itu salah. Tidak, tidak, gadis kecil itu barusan, mengapa dia merasa seperti mengenal pemilik mobil itu? Mungkinkah pemiliknya benar-benar teman anak itu? Paman Liu berkata pada dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, Long Zaitian sudah membawa Long Xiaoxi. Hei, mengapa aku mengkhawatirkan ini? Paman Liu memikirkannya, tetapi tidak tahu mengapa dia datang, menepuk kepalanya, dan mengeluh lagi. Di kota Linjiang, di sebuah ruangan super mewah dari Sun Family Junlin Advanced Medical Association, seorang pria muda terbungkus banyak perban, dan seluruh orang itu tampak seperti mumi. Long Zaitian, aku ingin kau mati. Seluruh tubuh Sun Hao harus diperbaiki dengan peralatan. Pada saat ini, dia sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi pahit di wajahnya. Karena sedikit perubahan pada ekspresinya, tulang wajahnya sedikit sakit.